Tanpa mengurangi rasa hormat bagi sahabat muslim dimanapun kalian berada, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya. Di sini banyak orang-orang hebat. Ya kenapa disebut orang-orang hebat? Mereka ini berawal dari yang perjuangan kecil sampai sekarang. Alhamdulillah orang-orang yang mendukung segala aktivitas di dalam kegiatan, contohnya di dalam lingkungan Masjid Al-Barkah yang bertempat di Tajur Bogor Timur, Kota Bogor. Nah, salah satunya kita sekarang disponsori oleh toko Al-Barkah nih, banyak produk-produknya. Salah satunya ada kurma ajwa dan sebagai herbal dan lain-lain. Nah, sekarang tanpa basa-basi aku mau tanya langsung kepada Abah selaku di sini pembina, selaku ketua DKM dan selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ibtidah Bogor. Gimana Bah, dibentuknya toko Al-Barkah, apa sih sebenarnya tujuannya Pak? Terima kasih. Sudah bahasa Indonesia ya? Bahas. Campur-campur Pak. Ada translate. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama-tama kita panjatkan puji ke syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini perdana podcast ya dari YouTube channel kita Al-Barkah. Sebelum Abang menjelaskan apa yang menjadi tadi ditanyakan oleh saudara kita Kang Solah, lebih dahulu Abang akan memperkenalkan yaitu bahwa selama ini seorang sarjana hukum pengacara. Bapak Raja SH dan ini Bapak Adi sebagai notaris. Ini adalah saudara Akpur, dia ahli dalam konstruksi. Nah ini saudara Ahyad, ini ada MacGyver. Segala bisa ya. Aluminium bisa. Oh iya. Aluminium. Pokoknya apapun yang bisa. Ini ada untuk reparasi motor bisa. Ini adalah cuman dia yang belum bisa itu kawin. Lalu doakan mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Dan itu ada sebelah yang ujung meja putih pengusaha itu adalah seorang wira swastawan yang Allah mudah-mudahan kita bahkan dia berhasil dan sukses. Amin. Amin. Pertama-tama kenapa di Tajur atau di lingkungan Masjid Jami Al-Barkah kita membuka toko, yaitu toko Al-Barkah. Jadi prinsip apa itu dari dulu itu selalu ingin punya prinsip itu adalah ingin merubah dunia dengan prestasi. Waktu pertama datangnya ke Bantar Putih ini, pertama dari setelah dan sana dari kesana kemari adalah membuat suatu paguyuban, suatu perkumpulan ikatan remaja Masjid Jami Al-Barkah, dan terus berkembang sehingga sekarang ada pondok pesantren Darul Ibtidah. Adapun itu toko Al-Barkah adalah kita ini remaja di sini yang kita disinergikan ini pengusaha, pengacara, notaris dan ahli konstruksi, saudara Akur dan juga MacGyver semuanya kita ingin punya memperluas Masjid Jami Al-Barkah. Jadi di samping kita meminta mengadakan tangan meminta ke orang lain berproposal tuh, tapi kita juga ada ikhtiar sendiri. Jadi kita patungan nih bikin toko. Jadi siapa yang belanja toko Al-Barkah berarti dia berinfak. Jadi kalau di Alfamart itu belanja puas harga pas. Kalau toko Al-Barkah belanja puas plus dengan infaknya. Jadi tidak sia-sia. Oh, ada yang bilang banyak bahwa toko Al-Barkah itu mahal amat sih. Ya kalau cuma beda 1.000 itu buat infak, buat perluasan masjid, itu nggak jadi masalah kalau gitu. Jadi kalau memang ini untuk pribadi, mahal, tapi kan ini ada nilai ibadahnya, yaitu untuk sodakoh. Ya. Oh, minum 10, harusnya begini. Berapa ini? 50.000. 100.000, nah begitu bukannya 50.000 ditawar 45-nya, jangan begitu. Jadi harusnya ini 50. Ya itulah. Jadi kenapa kita
membuat yaitu ada usaha, jadi seksi usaha dari DKM Masjid Al-Barkah yaitu membuka toko Al-Barkah. Tujuan utamanya adalah membantu, yang di samping kita juga mengeluarkan itu proposal atau punya kendaraan masing-masing, kita juga ada nilai usahanya. Jadi ada usahanya, mudah-mudahan ini kita dari kelompok kecil ini, dari kaum ini, ada juga ya Bang Apip nih ya, Bang Apip, cuman dia nggak hadir karena kerja malam, mohon maaf. Jadi dan rekan-rekan yang lainnya ini cuman ini aja yang bisa hadir karena tempatnya terbatas ya. Semua alhamdulillah satu partai kadan, satu niat, satu tujuan adalah mencari ridho Allah, dan bentuknya adalah kita memakmurkan masjid dan ingin memperluas Masjid Jami Al-Barkah, dan ujung-ujungnya ingin supaya warga sekitar masjid merasakan betapa manfaatnya Masjid Jami Al-Barkah buat mereka. Jadi kita bukan hanya menjemput masyarakat yang masuk masjid, tapi kita juga ingin mereka merasakan nikmat dan merasakan manfaat luar biasa dari adanya Masjid Jami Al-Barkah. Nah itu. Jadi dibuatnya toko Al-Barkah ini sebenarnya buat kemaslahatan umat ya. Ya begitu ya, tadi ya. Ini termasuk orang-orang hebat kita di lingkungan ini nih. Sekarang kita mau tanya ke Bapak Atur, Kang Atur. Kang Atur ini kalau biarpun begini Pak, ide-idenya cemerlang gitu. Walaupun nyeleneh. Walaupun nyeleneh, nanti kita bikin segmen sendiri khusus Amang Akur gitu. Nah, menurut Mang Akur nih dibuatnya toko Al-Barkah nih bagaimana sih? Maksudnya kesan dan pesannya, sebenarnya harusnya kita bertanya kepada orang di luar ini ya. Cuman kita melihat dari sisi lain, bagaimana sih, kenapa dan untuk apa sebenarnya toko Al-Barkah ini dibuat. Makasih. Jadi canggung Ya kasih aja canggung ya. Karena biasa kita di Sunda ada translate tenang. Benar. Intinya nama anu tadina tarangan ada kurma, jeung ada kurma. Bisa gratis. Ngasaan teh ngasaan. Gitu apa? Ya rasanya berbuat. Ya apa sunatan, nggak salah apa sunatan. Oh korma ajwa bentuknya, ya korma ajwa iya bentuknya ya. Nah, ya harganya berapa salah? 130. 130 murah. Di Bogor mah nyampe 200. Coba beli ke Mekah. Coba beli ke Mekah. Paling dapat satu. Tapi ngomong-ngomong biasanya ngerokok, ini nggak ada yang ngerokok, padahal kita ini relax Ah, santai. benar. Ngerokok. Oke. Ini yang kalian kaget nih, jangan kaget nih, ini bukan minuman apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya termasuk sponsor dari toko Al-Barkah. Ini minuman klase Sarida 5 gitu guys. Atau motivasi ini Kang Reza bisa gabung dengan Al-Barkah itu apa dengan ini? Ya pada awalnya saya datang ke DKM Al-Barkah ini, saya ketemu langsung dengan Abah. Ya saya banyak sekarang ini belajar yang mengenai tentang agama lah. Intinya kita tentang hablum minallah, hablum minannasnya itu alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau. Ya sedikit-sedikit saya sekarang jadi mengerti tentang yang masalah agama lah, pribadi untuk kehidupan sehari-hari terutama. Dan saya juga alhamdulillah melihat sosok Abah ini dalam segi dalam bidang usaha untuk memakmurkan masjid ini. Salut saya dengan Kiai Abah ini, karena memang jarang sekali di Kota Bogor khususnya kan yang ingin berusaha untuk bisa memajukan masjid dengan upayanya bukan hanya mengajukan proposal aja, tapi menyediakan toko yang tujuannya untuk warga sekitar itu supaya tidak harus jauh-jauh lah, harus ke Empang, ke Bogor untuk mencari busana muslim atau sajadah dan lain-lain lah. Intinya tujuan Abah ini sebetulnya baik, ingin memakmurkan masjid dan mencoba ke masyarakat itu kita harus bisa memajukan UKM juga di wilayah, Mandiri gitu ya. Mandiri kita. Yang peduli ya. Ya, ada yang peduli, alhamdulillah di Bantar Putih ini ada sosok Abah gitu yang berusaha untuk memajukan dengan cara-cara ya istilahnya banyak menarik konsumen juga di sini, karena santri-santri atau tamu-tamu Abah ini
pasti mampir ke toko ya untuk membeli busana gitu dan lain-lain, kurma terutama yang banyak di ini kurma ya. Tang canggung nggak tang Apa canggung? rencana? San keras juga kayak apa? Biasa ngobrol biasa. Kalau ditanya itu ngobrol apa? Iya, ngobrol leletet coba. Atau itu Di kepala rugu. Biasa ngobrol nggak di depan kamera, sekarang ngobrol di hadapin kamera gitunya. Nah. Jadi canggung. Kita bubuh. Terus itu ini tujuannya ini kan ini toko Al-Barakah itu sebetulnya digawangi oleh Kang Solah yang tahu Ya, ini, betul. ya dari ekonomi itu ada Mas Dani, marketing ada, tapi ini pangsa pasarnya, tujuan pangsa pasarnya itu coba mau di ini Kang Solah. Ya sebenarnya kita mah membantu gitu ya. Ya membantu dalam artian sedekah apa yang kita bisa, ilmu, tenaga, pikiran ya itu yang kita keluarkan. Jadi sedekah tuh banyak apa istilahnya konotasinya gitu. Tidak harus dengan uang. Jadi dengan tenaga, pikiran dan lain sebagainya, apa yang kita mampu kita sedekahkan. Itu sih tujuannya kalau saya mah. Ya dengan didirikannya toko Al-Barakah aja saya sudah senang gitu, termasuk itu ladang pahala karena ya walau gimana pun tanpa materi saya keluarkan ya mudah-mudahan dengan tenaga dan pikiran sih ya bisa menjadikan suatu pahala gitu. Ini sebenarnya ngobrolnya agak canggung ya, cuman karena ini segmen yang ngobrol pintar perkara iman, jadi masih bersambung dengan perkara-perkara agama gitu. Sekarang kita tanya nih, yang punya suara di kawasan Ciomas paling bagus, Kang Ahyat. Kumaha Kang Ahyat? Kori. Ada kori cenah. Gak bisa ya. Kalau ini mah dunia akhirat bukan internasional lagi itu. Baik tingkat RT. Ini apa marketnya apa hanya di Al-Barakah saja itu? Kalau apa udah pernah sampai ke internasional? Kalau sebenarnya kan karena toko Al-Barakah ini ya dibuka baru ya mungkin belum ada 1 bulan ya pemirsa. Maksudnya dibukanya toko Al-Barakah ini belum ada 1 bulan. Jadi kita sebenarnya pasar utamanya itu memang nasional, kalau bisa internasional. Karena kenapa? Kita sekarang sudah zaman digital, semua serba digital, apa-apa digital, hanya dengan 1 klik orang pesan langsung datang diantar gitu kan. Nah itu sebenarnya pasar kita. Ya terlebih-lebih misalkan di luar itu offline, misalkan orang sekitar, tetangga atau kampung sebelah beli itu lebih bagus, tapi sebenarnya pasar utamanya adalah nasional plus internasional. Adapun misalkan pesanan sudah dari mana aja, alhamdulillah sih dari Malaysia, Hong Kong, bahkan Spanyol walaupun belum jadi ya. Ya sepertimbangan ongkos juga mungkin belum jadi bah. Tapi yang penting kan mereka sudah melihat Ya, bahwa betul. di sini ada Al-Barakah buat Ya, kan betul. toko itu nggak harus di pinggir jalan. Betul. Tapi bagaimana kreativitas kita memanfaatkan zaman sekarang. Ya, sekarang sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan. Yang penting kita udah dilihat oleh orang Hong Kong, Spanyol itu udah prestasi buat kita. Ya itu suatu prestasi sih. Dan termasuk juga untuk kalian-kalian di sana, yang di sana, di itu, di rumah, dimanapun, pokoknya yang masih istilahnya punya niat sedekah, tapi kita dapat plus. Nah, jangan lupa belanja di toko Al-Barakah. Instagramnya nih di sini, toko Al-Barakah atau toko.albarakah, kalian bisa cek, atau di Shopee, di Tokopedia kalian bisa cek juga di sini. Di toko Al-Barakah Bogor. Nah kalian bisa kunjungin produknya apa aja, kalian bisa langsung pesan. Jadi ada nilai plusnya tersendiri yaitu sedekah. Jadi sedekahnya kalian bisa langsung dapat merasakan barang yang kalian pesan. Di samping itu kalian pun sudah termasuk bersedekah. Dan Kang Hadi, Ini Kang Hadi, Kang Hadi ini setelah bergabung ke bawah ke Al-Barakah ini gimana kesan dan pesannya ini? Apa minum komen nggak boleh ya? Jadi sebenarnya alhamdulillahirobbilalamin ya. Secara pribadi sih saya bersyukur ya bisa dikasih kesempatan itu ya. Dengan izin dan pertolongan Allah saya bisa kenal dengan Abah gitu, mendapat banyak manfaat ya, terutama buat saya pribadi. Apa sih tujuan awal sih sebetulnya pengen memperbaiki diri gitu. Alhamdulillah bisa ketemu Abah, mendapat ilmu
terutama mengenai masalah agama. Kemudian ada apa itu punya tujuan dan misi untuk membangun ya jamaah sekitar Masjid Al-Barkah, dan emang sesuai juga dengan saya memang punya cita-cita ya pengen bisa bersedekah gitu ya, apapun bentuk dan caranya gitu ya yang Nyambung ya. ya betul, bisa bermanfaat lah buat selain buat diri sendiri juga buat orang lain gitu. Mungkin itu aja kali ya sementara gitu. Mungkin dari dulu ya kenal aku mah ya. Dari dulu kenal, Cuma lewat saja. lewat saja. Dulu kan waktu masih kecil paling dengan di atas itu tiar ya gitu ya. Lawannya paling akur gak. Kita rocok-rocok gitu. Tapi sekarang udah 2 lewat ya. Jadi sebetulnya berawal dari perluasan masjid ya. Awal saya Ya. gabung di Al-Barkah gitu kan. Awalnya dari situ kan mungkin Pembebasan. betul, saya kan pernah di notaris gitu, jadi tahu sedikit banyak tentang surat menyurat mengenai masalah tanah gitu. Dari 2017 ya kalau nggak salah itu awalnya. Gitu. Cuman aktif itu setelah almarhum bapak meninggal gitu. Jadi saya pikir mungkin saya sebagai gantinya mulai aktif gitu kan. Alhamdulillah gitu bisa gabung di sini gitu. Bisa. Jadi lah bapak meninggal mencari. Jika nama ya semuanya juga kan ada hikmahnya ya gitu ya. Hikmahnya betul. Gitu. Juga nama Jika nama Jadi lebih kenal bisa tergantung Mas Dani ya. Mas Dani lebih awal ya. lebih awal. Karena Jadi kita dari kecil juga sebenarnya udah termasuk dekat lah kenal gitu kan. waktu pertama Pak Cipto itu tanah kan mentok di saya ini kasahan paling siapa yang paling kelihatan orang yang bisa memahami ini sertifikat. Lalu Mas Dani yang kan jujur kita apa Iya, dia apa? kan putra kan selain diayas itu sebelum itu yang terkenal kan masih ada ayah kan ayah gitu yayas ternyata di Lampung kan. Ya, emang dulu itu sekolah di Lampung ya agak lama, habis itu pulang pindah ke Ciamas karena radon karena nikah kan gitu. Paling kalau pulang juga di atas doang, nggak pernah ke bawah, paling ke bawah Jumatan doang. kalau gue nyari gitu Dulu mah yang pernah tergoda sama yang jamaah gitu alhamdulillah. Tanggung masih 200 jadi aja diganggu gitu kan. Tapi alhamdulillah sejak gabung di Al-Barkah gitu ya, melalui atau melalui Darul Ibtidah gitu kan, sedikit bisa ini. jadi kita menggabungkan keserikan antara agama dan akhirat dan dunia ya. Ya. Jadi sama-sama kita merebut dunia untuk akhirat. Ya, itu jadi Ya Kang Solah ya. Abdi bari naros ya Kang Solah ya. Senubir ini tambah bir Arab. Tadi mah poek Poek. Jadi kan awam maksudnya ada kurma ajwa, terus sukari, kurma bam, Majapahit, macam-macam lah pokoknya nama. Eta Afrika, Mesir, eta keunggulan ya, keunggulan itu apa? Sebenarnya mah keunggulan kurma mah sama. Jadi secara umum sebenarnya mengatasi anti kankernya. Ya pemirsa kalian pasti tahu lah. Tapi ada kurma-kurma tertentu yang memang khasiatnya khusus. Seperti misalkan contoh kurma ajwa, kurma nabi. Namun kurma nabi mah istilahnya mah kan khasiatnya khusus, bahkan ada keterangan bisa istilah penangkal sihir. Pokoknya banyaklah khasiatnya kalau kurma ajwa. Cuman tidak kemungkinan kurma anu lain pun kayak khasiatan. Kurma yang lain pun bahkan kemudian tadi istilahnya penangkal kanker gitu. Sebenarnya orang awam dengan kurma tahunya kan bulan puasanya. Sebenarnya kurma teh kan sunnah gitu, disunahkan bahkan Buka memulai pakai kurma. bukan memulai pakai kurma. Jadi orang Sunaya gitu. Sunaya. Sunaya. Karena kan di masyarakat tuh pasti pertama teh es buah gitu kan, jarang karena pesunatan. makanya Ramadan ini kan Nah, kemarinnya ganti ku kurma. Kunaon ajwa teh bisa diecer. Nah, eta kan diecer bisa ngasaan gitu kan. Karena mahal.
Dia udah ecerna anu saon ngeprebu. bahasa Indonesia. Oh, translate. Oke, translate. Belajar Sebenarnya mah aya kurma ajuan nu diecer kan. Lamun ieu mah istilahna mah nu packing mah aya segel, jadi itu bisa dibuka. Oh. Nah, lamun kurma bam, ieu kurma bam teh kurma Majapahit. Cek Kang Akur mah kurma Majapahit. Tah ieu tanpa segel, jadi bisa diicip-icip dicoba karena emang untuk ini termasuk sponsor, jadi Iya, betul. mangga gitu teh. Nu ieu deui tapi nya. Tapi lamun kurma aja sebenarnya kalau yang curah pun ya semua sifatnya kalau kurma yang curah memang dihalalkan buat mencoba. Jadi kan orang selera orang berbeda-bedanya. Jadi sebenarnya tidak harus iya mas cigana enak, iya mas cigana gede. Dek itu sebenarnya kalau beli kurma tuh bahkan diwajibkan mencoba halal hukumnya gitu kan. Jadi mencoba iya mah kurang, iya mah pas gitu. Jadi lamun teh dicoba mual biasa ngarasaan, tapi kecuali anu tos di packing. Lamun di packing kan berarti kan kita harus membuka segel gitu. Jadi Berarti Kang Akur sekarang hampir setiap hari makan kurma ya? Wih, pelanggan setia. saat kurma lulu. Kurma dulu per on 6.000. tapi sebenarnya ada pertanyaan tersendiri. Iya, Mas Dani apa dari dulu seperti ini? Jadi karakter Mas Dani adalah seorang pengusaha sedikit bicara banyak bekerja. Sedikit bicara banyak bekerja, Mas Dani. Mas itu apa pengalaman Mas ya udah usaha itu ini ya. Mudah-mudahan sekarang sisihkan tenaganya untuk kemajuan toko Albarkah. Jadi ilmunya ini untuk ini bukan untuk kepentingan pribadi. Minta tenaga dan pemikirannya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu atau karena ini ada Kang Solar, ada Kang Adi, ada Kang Akur nggak sana. Oh lah. Sekarang hidup benteran. Ngediam dulu Mas, ngediam dulu. Biar Arab. Dia. Sebenarnya emang gini, diam aja tadi karena tadi ngajinya khusyuk. Bisa. Dia lagi menelaah. Tadi waktu ngaji di masjid khusyuk, Menelaah. saya masih terbayang-bayang. Kalau boleh jujur ketiduran. Ya, sebenarnya. Soal Aisyah bahasa Indonesia nah. Mas bahasa Indonesia Mas. Bahasa Indonesia. Ini Mas sedikit pesan dari Mas Dani nih, toko Albarkah, pesan dari Mas Dani. Ini ahli juga ekonomi, Mas Dani susah untuk pengajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih banyak Abah di sini yang sudah mengkolaborasikan dari berbagai karakter atau dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang satu dari pengacara, satu dari notaris, yang satu lagi mungkin berpengalaman sangat ahli di bidang konstruksi. Yang satu lagi mungkin yang disebutkan oleh Abah adalah Kori ataupun dia yang bisa dibilang fleksibel ataupun manageable. Dan satu lagi yang paling terpenting adalah terima kasih banyak sebelumnya kepada Kang Salahuddin di sini yang bisa membuka satu potensi atau satu peluang besar di dunia usaha yang mungkin sebelumnya mungkin untuk bidang usaha seperti ini mungkin belum bersifat umum di masyarakat, tapi ternyata ini adalah menjadi pandangan saya pribadi menjadi salah satu potensi yang sangat besar. Karena apa? Mungkin umumnya masyarakat sini mungkin belum begitu mengenal apa sih dibangunnya toko Albarkah ini, produk-produk apa aja yang di dalamnya. Kalau yang saya lihat, kenapa yang menjadi satu potensi untuk toko Albarkah ini? Karena segmen itu sangat luas, terutama untuk umroh ataupun haji. Di sini beberapa produk ini sangat menunjang untuk kebutuhan tersebut gitu. Yang umumnya di area sini mungkin kalau untuk kebutuhan umroh ataupun haji sendiri lebih condong atau mungkin kita belanja mungkin ke daerah Empang ataupun mungkin ke daerah Bogor Barat.
Nah, untuk di Tajur sendiri khususnya, ini baru pertama kali terbentuknya toko ini, yang mungkin nanti ke depannya ini menjadi suatu potensi yang sangat luar biasa. Dan harapan kita ini mungkin bukan cuma untuk Tajur sendiri, tapi untuk ke daerah-daerah yang lain, terutama untuk Bogornya sendiri. Mungkin ini kita pionir ya. Betul, Kalau Abah. masing-masing pribadi ada ini kan kita ini mudah-mudahan jadi contoh ya. Betul, Apalagi kalau kita maju bisa kita nyumbang ke masjid-masjid yang lain ya. Betul. Ya, ini sangat luar biasa. Kita terima kasih sendiri untuk Kang Soleh dengan idenya dan semua pikiran dan tenaganya yang sudah dicurahkan di sini, dibangunnya toko Al Barakah ini. Mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Dan untuk mungkin ada sedikit dari saya pribadi, untuk peluang beberapa, mungkin ada beberapa dari user ataupun para reseller yang untuk mungkin mau mengembangkan atau dalam artian seperti apa sih sistemnya, apakah dibuka untuk reseller atau khusus user atau apa gitu. Ya sebenarnya kalau mau buat kalian-kalian misalkan siapapun yang mau jualan lagi, kita buka dengan harga. Sebenarnya konsep saya sebenarnya, idenya saya ambil dari guru saya juga, beliau seorang Habib dari Depok gitu. Jadi konsepnya ini kita mencari berkah, bukan mencari kaya. Kalau mencari kaya mah kita nggak akan kaya-kaya, apalagi buka toko seperti ini ya Pak. Tapi kalau mencari berkah, insya Allah berkah. Dan konsepnya pun memang kita untuk kemaslahatan umat. Jadi siapapun yang mau bergabung, mau join jadi reseller, mau bantu jualin, kita terima. Jadi ada harga khusus buat kita, ada untung, dia pun ada untung. Coba diterjemahkan Pak Akun kan Ya. bisa. Reseller, user. Bahasanya ya ganti Maya. Bahasanya.